À, roti. Oke, selamat siang teman-teman semua. Nah, berhubung jam sudah menunjukkan pukul 13.38, yang dimana sudah mulai untuk memasuki acara webinar kita hari ini. Pertama-tama saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman sobat investor semuanya. Terima kasih karena sudah mengikuti dan bergabung dalam acara webinar kita kali ini, webinar dari Stocknow. Webinar kita kali ini bertema tentang Learning Easy Basic Fundamental Analysis. Dan sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nurlisda Aulia Putri, sebagai moderator dalam webinar kita kali ini. Dan semoga teman-teman yang bergabung kali ini bisa mengikuti acara kita sampai selesai seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan menyebutkan susunan acara kita terlebih dahulu. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada materi yang akan disampaikan oleh moderator kita yaitu Kak Alvin Wendy Pratama. Kemudian ada tanya jawab. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan seputar tentang basic fundamental bisa ditulis di kolom chat yang akan kita jawab di sesi tanya jawab nantinya. Seperti itu. Kemudian ada kesimpulan, lalu penutup. Buat teman-teman yang masih bingung tentang fundamental ataupun basic-basic fundamental, bisa disimak penjelasan dari Kak Alvin dari awal hingga akhir ya teman-teman. Terus langsung saja kita ke acara intinya, yaitu penyampaian dari Kak Alvin tentang materi Basic Fundamental Analysis. Sebelumnya nih, kita bakal bahas dulu tentang makroekonomi sekarang ya Kak Alvin. Gimana nih buat Kak Alvin tentang makroekonomi saat ini? Ya, halo teman-teman investor semuanya, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan investor. Selamat bergabung dalam webinar kali ini. Semoga nanti materi yang saya sampaikan bisa menjadi insight ya buat teman-teman semuanya untuk melakukan investasi dalam hal fundamental analysis. Nah, sebelumnya tadi saya ditanyakan nih, permulaan ditanya nih. Nah, kalau misalkan ditanya bagaimana sih kondisi makroekonomi Indonesia saat ini, mengingat sekarang kan sudah jadi perbincangan publik ya teman-teman investor semuanya bahwa sedang terjadi ketegangan politik antara Ukraina dan Rusia dan bahkan sudah mencapai ke babak baru yaitu udah mulai perang nih. Nah tentunya dengan adanya kondisi seperti saat ini memunculkan kekhawatiran bagi investor semuanya, nggak ada terkecualinya. Dan kalau misalnya kita lihat ada dampak positif dan negatifnya. Tentunya dampak negatif sudah terlihat jelas, keamanan dan stabilitas dunia terganggu. Dan kalau misalnya kita lihat ada dari segi dampak positif, yaitu adanya kenaikan harga-harga komoditas. Seperti kita tahu, negara Rusia merupakan salah satu negara eksportir utama untuk energi maupun komoditas. Ada nikel, ada batu bara, dan ada gas alam di sana. Nah, tentunya komoditas-komoditas gas alam, nikel, dan batu bara ini juga akan ikut terangkat karena nanti Rusia bakalan stop untuk ekspornya. Sedangkan nanti kebutuhan dunia akan pulih seiring dengan pemulihan ekonomi. Nah, jadi dengan ada yang keterbatasan supply dan ada yang peningkatan demand, ya harga komoditas-komoditas seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam nanti akan ikut naik. Gitu sih. Jadi bisa diperhatikan untuk emiten-emiten yang bergerak di sektor atau industri energi gitu. Itu sih dari untuk pengantar yang pertama. Oke,
Nah, selanjutnya nih, langsung saja mungkin ya buat teman-teman mungkin udah nunggu dari tadi untuk materi yang akan disampaikan oleh Kak Alvin. Jadi untuk Kak Alvin nih, udah siap kan dengan materinya? Ya, udah. Oke, silahkan untuk Kak Alvin Oh ya, untuk sebelumnya mulai. ini saya boleh nggak untuk lepas maskernya? Ya, boleh. Oh ya. Ya, udah. Oke. Jadi kita isi screen-nya ini ya, share screen materi Tahun saya. 2000 berapa itu? Itu di pajaknya belum repot ke data SDM gitu. Oke, jadi sebelum saya menjelaskan materi saya, di sini pertama-tama akan sampaikan disclaimer dulu ya. Jadi teman-teman, semua materi yang saya sampaikan nanti bersifat disclaimer dan saya di sini tidak bermaksud untuk merekomendasikan sesuatu ataupun nanti saya dalam menyampaikan materi saya tentunya akan ada mencontohkan beberapa emiten dan ini bukan bersifat rekomendasi ya tentunya, dan ini hanya untuk contoh semata untuk pembelajaran kita karena ini adalah pembelajaran mengenai basic fundamental. Jadi harapannya ketika kita saya sudah mempelajari ini, tentunya teman-teman semuanya bisa untuk melakukan analisis fundamental sendiri secara mandiri dan bisa untuk memulai investasinya berdasarkan analisis fundamental gitu. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya ada dua tokoh nih. Dua tokoh, yang pertama ada, mungkin teman-teman investor semuanya sudah pada kenal. Semua investor di Indonesia bahkan dunia pasti mengenal lah dua tokoh ini. Yang pertama di sebelah kanan ada Bapak Warren Buffett. Beliau adalah seorang investor terkenal yang menjadi contoh dan panutan di seluruh dunia. Beliau adalah the living investor, the legend investor yang sudah mulai berinvestasi sejak usia beliau masih 12 tahun. Dan sampai sekarang, kurang lebih tahun 2020, saya update harta kekayaan beliau dari berinvestasi sudah terkumpul kurang lebih 930 miliar US dollar. Nah, jadi sangat luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Dan yang kedua adalah Dr. Lo Keng Hong. Nah, dia merupakan investor asal Indonesia dan beliau juga disebut sebagai Warren Buffett Indonesia. Tentunya teman-teman supaya udah pada kenal. Nah, sama keduanya adalah seseorang investor yang sama-sama sukses dalam berinvestasi. Dan kedua tokoh ini mempunyai hal yang sama nih. Dalam melakukan investasi, keduanya selalu mengedepankan prinsip-prinsip fundamental analisis. Beliau selalu membeli perusahaan-perusahaan yang mempunyai kinerja dan fundamental yang bagus sehingga bisa menghasilkan return secara optimal dan konsisten selama beliau berinvestasi. Jadi harapannya teman-teman setelah ikut webinar kali ini bisa ikut kecipratan kesuksesan dari kuda tokoh ini. Amin. Nah, oke. Lanjut kita ke pengertian dari analisis fundamental. Apa sih itu pengertian dari analisis fundamental? Dalam artian sempit, pengertian dari analisis fundamental itu adalah analisa yang digunakan untuk mempelajari kinerja historis keuangan dari perusahaan, untuk memprediksi kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang, dan menentukan harga kewajaran dari suatu saham. Jadi ada 3 poin utama di sini. Yang pertama adalah mempelajari kinerja historis perusahaan. Tentunya kalau misalkan kita ingin investasi dalam satu perusahaan, kita harus tahu secara historis apakah perusahaan ini memang bagus atau tidak, memang layak atau tidak. Dan kita juga harus mempelajari laporan keuangan untuk mengetahui bisnis cycle dari suatu perusahaan itu seperti apa. Kadang-kadang ada perusahaan yang dalam waktu 10 tahun terus bertumbuh. Ataupun kadang-kadang ada suatu perusahaan yang dalam kurun waktu 5 tahun mengalami penurunan kinerjanya. Namun dalam 5 tahun ke depan kembali meningkat. Nah, jadi inilah pentingnya ketika kita harus mempelajari kinerja laporan keuangan adalah mengetahui secara real kondisi objektif dari perusahaan dari laporan keuangan. Nah, laporan keuangan kita dapat dari mana? Tentunya laporan keuangan kita bisa dapat dari dua sumber yang primer ya. Yang pertama ada dari Bursa Indonesia, Bursa Efek Indonesia di situs IDX, dan yang kedua ada di situs emitennya itu sendiri. Nah, poin yang kedua dalam analisis fundamental adalah memprediksi kinerja keuangan. Nah, setelah kita melakukan analisis, setelah kita memahami kinerja dari laporan keuangan yang telah di masa lampau, tentunya PR bagi kita adalah kita harus mempunyai prediksi, harus mempunyai intuisi yang kuat
mengenai prediksi laporan keuangan di masa yang akan datang. Kira-kira kinerjanya gimana sih? Nah, ketika kita sudah mempelajari laporan keuangan di masa lalu, misalkan nih kita mengasumsikan suatu perusahaan mempunyai growth 3% setiap tahunnya selama 10 tahun terakhir. Nah, asumsi kita selama 2-3 tahun mendatang, kinerja dari fundamental perusahaan ini akan tidak jauh berbeda. Artinya dalam 2 tahun ke depan, maka growth yang akan dihasilkan kurang lebih relatif sama, yaitu sekitar 3%. Nah, poin yang ketiga dalam pengertian fundamental ini adalah menentukan kewajaran dari harga suatu saham. Nah, harga wajar dari suatu saham itu apa sih? Nah, jadi ini istilah yang banyak muncul dalam istilah fundamental, terutama digunakan oleh value investor. Harga wajar suatu saham itu adalah nilai real, nilai intrinsik yang kerja dari perusahaan mencerminkan kinerja dari fundamental, baik itu kondisi sekarang maupun kondisi yang akan datang. Oke. Nah, istilah dasar dari analisis fundamental. Yang pertama tadi kita sudah mengenal adanya harga wajar suatu saham. Nah, ini ada kaitannya dengan harga wajar suatu saham. Yang pertama ada under value. Nah, apa sih itu under value? Mungkin teman-teman semuanya sudah banyak mengetahui apa sih itu under value. Nah, under value adalah posisi ketika harga satu saham berada di bawah nilai wajarnya. Jadi saya contohkan misalkan nih saham BBRI mempunyai harga wajar 5.000, namun harga yang terjadi di pasar hanya 4.000. Maka saham BBRI masih under value. Nah, kebalikan dari kondisi under value, over value adalah kondisi ketika harga wajar lebih rendah daripada harga pasar. Nah, ini saya mencontohkan saham BBRI mempunyai harga pasar 5.000 sedangkan harga wajarnya Rp4.000 saja. Nah, ini adalah kondisi yang berkebalikan. Nah, sekarang kalau misalkan ditanya, kondisi di mana sih yang terbaik untuk suatu saham? Sebenarnya relatif jawabannya. Saham-saham itu saya membagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada value stock, yang kedua ada growth stock. Kalau misalkan kita lihat dari value stock, itu adalah saham-saham yang memiliki fundamental yang bagus namun harganya murah atau under value. Nah, sementara growth stock adalah perusahaan yang memiliki relativitas harga wajar yang relatif mahal namun dibayarkan dengan kondisi fundamental perusahaan yang terus bertumbuh setiap tahunnya. Jadi ada kompensasi di balik kemahalan suatu harga saham itu. Jadi relatif ya teman-teman, kalau misalnya ditanya sebenarnya saham yang paling bagus itu berada di kondisi apa sih? Apakah under value atau over value? Tergantung stok yang kita pilih gitu. Nah, fungsi dari analisis fundamental. Fungsi yang pertama adalah financial statement atau memeriksa kesehatan keuangan dan bisnis perusahaan. Tentunya kalau misalnya kita memeriksa sendiri laporan keuangan perusahaan, kita akan tahu secara real, kita akan tahu secara objektif kondisi perusahaan terkini, dan bahkan kita bisa mengetahui kondisi perusahaan 5 tahun, 10 tahun di masa yang akan di masa lalu gitu, melalui laporan keuangan yang sudah ada. Nah, kalau misalnya kita tidak mengecek laporan keuangan, kita hanya akan membeli kucing dalam karung. Ibaratkan kalau investor terkenal mengibaratkan seperti itu kalau misalnya kita berinvestasi tanpa melihat laporan keuangan. Kita tidak tahu apa yang kita beli. Kita tidak tahu kondisi kesehatan perusahaan. Apakah struktur permodalannya itu lebih banyak utangnya, apakah dari penjualannya itu masih rugi atau enggak, kalaupun udah untung, apakah penjualannya itu dari kegiatan operasional ataukah justru adanya aktivitas operasi yang lain, kita tidak tahu. Nah, makanya kita harus membiasakan diri untuk melakukan atau pengecekan financial statement atau laporan keuangan. Nah, yang kedua, setelah kita mengecek laporan keuangan, kesehatan laporan keuangan, dan mengecek kondisi profitabilitas dari perusahaan, kita dapat menentukan harga wajar dari suatu perusahaan. Apakah harga wajar berada di under value atau over value. Nah, caranya gimana nih dalam menentukan harga saham, kewajaran dari harga saham? Nah, saya ini mencontohkan ada beberapa contoh yang sering saya gunakan dalam menentukan tingkat kewajaran suatu harga saham. Yang pertama ada DDM atau dividend discounted model. Terus yang kedua ada DCF atau discounted cash flow. Yang kedua ada price multiple, dan yang keempat ada EV per EBITDA. Nah, nanti di akhir sesi saya akan mencontohkan, saya akan memberikan gambaran bagaimana menentukan harga saham
kewajaran harga saham melalui price multiple. Karena kalau misalkan kita menghitung melalui DDM, DCF, atau EV to EBITDA, itu kita akan belajar ke intermediate, fundamental analysis yang intermediate atau bahkan advance. Nah, yang ketiga, tujuan dari memahami laporan keuangan adalah memberikan gambaran terhadap kita mengenai gambaran harga saham yang di masa yang akan datang. Nah, jadi ini berurutan ya teman-teman ya. Yang pertama kita mengecek laporan keuangan, yang kedua kita menentukan harga wajar, dan yang terakhir kita bisa tahu nih dari harga wajar yang sudah kita tentukan, kita bisa memprediksi, kita bisa tahu harga saham yang sekarang ini murah atau belum. Kalau misalkan murah, kita akan tahu kedepannya harga sahamnya itu akan dibawa kemana secara fundamental ya. Kita tidak tahu, kita mengasumsikan di sini hanya berdasarkan kinerja fundamental, kita mengesampingkan faktor teknikal maupun faktor di lain itu. Nah, jadi dengan adanya kita menentukan fair value atau harga wajar, kita juga bisa mengetahui harga di masa yang akan datang dengan menggunakan ya dengan menggunakan harga wajar gitu. Jadi kita bisa tahu dengan asumsi perusahaan berkinerja yang sama, gitu ya. Jadi tujuannya sangat banyak sekali. Nah, step untuk melakukan analisis fundamental itu seperti apa sih? Nah, ini saya sudah rangkum ya teman-teman. Ada 2 pendekatan utama. Terkadang kita sebagai seorang investor, apalagi seorang investor pemula, masih bingung cara untuk melakukan analisis saham, cara untuk melakukan analisis secara fundamental. Itu stepnya dimulai dari mana sih? Nah, di sini saya coba untuk bagi tips atau bahkan caranya yang sering digunakan oleh investor maupun analis yang sudah terkenal. Nah, yang pertama ada top down dan yang kedua ada bottom up. Top down adalah cara kita dalam menganalisis fundamental dimulai dari kondisi ekonomi yang paling tinggi atau kondisi makroekonomi yang paling luas. Jadi ketika seorang investor melakukan analisis secara top down analisis, dia akan mengecek terlebih dahulu kondisi makroekonomi sekarang sedang gimana sih. Contoh sekarang, tadi kita di depan sudah menyinggung mengenai kondisi makroekonomi yang adanya konflik di Rusia dan Ukraina sehingga menyebabkan harga komoditas terutama energi itu naik. Nah, selanjutnya ketika kita udah menentukan, kita udah tahu kondisi makroekonomi seperti apa, kita memilih nih sektor-sektor apa yang kira-kira masuk atau yang kira-kira bakal diuntungkan dengan adanya keadaan ekonomi yang seperti saat ini. Nah, gampangnya ketika komoditas lagi booming seperti saat ini, sektor yang paling diuntungkan sektor energi. Nah, gitu. Jadi ketika kita sudah menentukan sektor apa yang paling diuntungkan, analisis sektor, kita akan berlanjut menentukan analisis industri. Dalam satu sektor itu kan ada banyak ya teman-teman. Ada sektor energi itu di dalamnya ada sub energi, ada transportasi juga di dalamnya yang membantu perusahaan itu memproduksi energi, dan ada yang lain-lain juga. Nah, di analisis industri kita menentukan industri apa yang paling dominan, industri apa yang paling diuntungkan dengan adanya makroekonomi seperti saat ini. Ya, kita bisa tahu industri, kalau enggak industri produksi batu bara, ya industri migas. Nah, jadi kita setelah mengerucutkan sampai industri, selanjutnya adalah memilih perusahaan, kita membandingkan perusahaan yang berada di sektor industri yang sama. Kita pilih yang terbaik secara laporan keuangan, kita mengkomparasikan, kita melakukan proyeksi, dan kita melakukan valuasi. Nah, setelah kita menentukan perusahaan yang cocok, yang bagus, kita komparasi dengan perusahaan yang lain itu bagus, lalu kita melakukan proyeksi. Proyeksi itu adalah perkiraan di masa yang akan datang, kira-kira prospeknya bagus nggak sih? Nah, selanjutnya tahap terakhir adalah kita melakukan valuasi. Nah, valuasi ini digunakan untuk menentukan harga wajar. Nah, ketika kita sudah menentukan harga wajar, kita akan tahu kira-kira saham ini akan sampai ke harga berapa sih, gitu. Nah, jadi itu untuk gambaran dari top down. Nah, kebalikan dari top down, analisis bottom up itu dari bawah ke atas, seperti namanya ya. Nah, di sini kalau top down itu dimulai dari makro, kalau bottom up itu dimulai dari kita. Kenapa kok dari kita? Contohlah saya berminat investasi di bank atau di saham Adro misalkan, ataulah di bank ya, di bank aja, atau di sektor konstruksi misalkan saya ingin berinvestasi di sektor konstruksi, katakanlah Waskita misalkan. Nah, saya mengkomparasikan terlebih dahulu Waskita ini dengan emiten-emiten sejenis.
ya kan? Setelah saya rasa yakin ternyata waskita itu mempunyai fundamental yang lebih baik daripada yang lain, maka saya akan tetap berada di pilihan perusahaan saya, artinya waskita, lalu baru memulai proyeksi, lalu valuasi, kebalikan. Lalu saya menganalisis industri, apakah kondisi sekarang saya cocok untuk berinvestasi di saham waskita, contoh. Lalu analisis sektor dan makroekonomi, kayak gitu. Jadi kebalikan dari top down. Nah, kalau misalnya ditanya analisis yang banyak digunakan itu seperti yang mana? Kebanyakan yang paling digunakan itu top down karena paling simpel dan kita tidak harus men-screening saham satu-satu. Kita men-screening dari atas baru urut ke bawah gitu. Nah, berbicara dengan makroekonomi, tadi kita sudah berbicara dengan makroekonomi, ada beberapa variabel penting dalam makroekonomi yang harus kita sebagai investor pahami. Nah, di sini yang pertama ada PDB atau produk domestik bruto. Nah, nggak usah bingung-bingung memikirkan PDB itu gimana cara ngitungnya, seperti apa, tapi yang jelas produk domestik bruto adalah ukuran ekonomi perekonomian satu negara itu dalam 1 tahun itu apakah bertumbuh atau tidak. Nah, sebenarnya rumusnya cukup simpel sih. PDB itu rumusnya adalah pengeluaran dari swasta, pengeluaran tingkat konsumsi dari rumah tangga ditambah pengeluaran pemerintah ditambah dengan investasi swasta ditambah ekspor kurangi impor. Itu adalah komponen utamanya. Interpretasinya apa? Nah, apabila PDB suatu negara itu bertumbuh, katakanlah PDB dari Indonesia misalkan bertumbuh 2% dalam tahun ini, bisa diartikan bahwa perekonomian Indonesia membaik dan ekspansif, mengalami ekspansi. Nah, tadi saya sudah menggambarkan rumus dari PDB adalah tingkat konsumsi rumah tangga ditambah konsumsi dari pemerintah ditambah investasi tambah ekspor kurang impor. Nah, jadi ketika ekonomi itu bertambah, PDB itu bertumbuh, mengindikasikan tingkat konsumsi yang meningkat, tingkat investasi yang meningkat. Sehingga kondisi yang seperti ini sangat layak untuk investasi. Sehingga negara yang PDB-nya itu tumbuh, apabila PDB itu tumbuh di luar prediksi apalagi, maka negara ini bisa disebut negara yang sedang ekspansif dalam hal kegiatan perekonomiannya. Sehingga cocok untuk dijadikan negara investasi atau tujuan investasi oleh negara-negara asing ataupun negara atau investor dalam negeri sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua adalah inflasi dan tingkat suku bunga. Kedua hal ini merupakan kedua hal yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain, atau tingkat suku bunga itu dipengaruhi oleh inflasi. Nah, inflasi adalah kenaikan harga barang kebutuhan pokok secara terus-menerus dalam waktu tahun yang terus-menerus juga. Jadi setiap tahun adanya kenaikan harga pokok itu disebut dengan inflasi. Nah, inflasi dalam sebuah negara itu akan mempengaruhi tingkat suku bunga, di mana tujuan utama dengan adanya tingkat suku bunga itu adalah ingin mengalahkan inflasi dong. Nah, kalau misalkan inflasinya itu naik dalam sebuah negara, tentunya mau nggak mau bank sentral harus menaikkan tingkat suku bunga untuk mengimbangi adanya inflasi. Nah, contohlah kalau misalkan inflasinya itu, sebelumnya interpretasi itu gimana sih inflasi? Nah, kalau misalkan inflasi naik, itu adalah kabar yang kurang baik untuk para investor atau untuk negara itu sendiri. Kalau misalkan inflasi cenderung stabil dan atau bahkan menurun adalah kabar yang baik dan itu adalah kondisi yang prima untuk melakukan investasi. Nah, kondisi inflasi yang baik di negara-negara yang berkembang itu sebenarnya bervariatif. Ada yang 2-4%. Dan untuk negara-negara yang maju 0,5 sampai 1,5%. Dan ini mempengaruhi tingkat suku bunga. Nah, nggak heran kalau misalkan tingkat suku bunga di negara-negara yang maju itu memiliki tingkat suku bunga yang rendah. Bahkan Jepang memiliki tingkat suku bunga yang minus. Sedangkan negara-negara yang berkembang seperti Indonesia, India, Argentina, Brazil itu memiliki tingkat suku bunga perbankan yang tinggi, relatif tinggi. Bahkan kalau nggak salah kemarin bulan Desember saya cek di Brazil itu sempat 11% tingkat suku bunganya. Nah, jadi tingkat suku bunga itu dipengaruhi inflasi. Pengaruhnya apa ke perekonomian? Nah, apabila tingkat suku bunga naik, otomatis akan meningkatkan tingkat suku bunga kredit atau bahkan meningkatkan yield dari obligasi. Nah, sedangkan kalau misalkan yield atau tingkat kredit naik, tentunya perusahaan-perusahaan yang memiliki eksposur dari aset yang lebih banyak hutangnya daripada modalnya,
akan kesulitan, akan mengalami pembengkakan untuk pembayaran beban bunganya. Nah, jadi kalau misalkan beban bunganya naik, ya otomatis cash flow-nya akan terganggu dan juga menyebabkan laba bersihnya juga akan menurun gitu. Jadi kalau misalkan inflasinya naik, itu adalah kabar yang sebenarnya kurang mengenakan untuk para investor dan ataupun untuk sebuah negara. Nah, yang keempat adalah kurs rupiah. Nah, mengapa kurs rupiah itu penting? Karena emiten yang ada di Indonesia ataupun perusahaan yang melakukan ekspor impor itu melakukan transaksi dengan dolar. Nah, kalau misalkan kurs rupiah itu melemah, itu berarti akan meningkatkan biaya untuk melakukan impor. Sedangkan apabila kurs rupiah menguat, itu akan menurunkan biaya untuk impor. Jadi kalau misalkan biaya untuk impor menurun, otomatis labanya akan meningkat. Kalau misalkan kurs rupiah menguat atau melemah sehingga apa itu namanya untuk biaya impornya itu meningkat, otomatis labanya akan melemah juga, akan menurun juga gitu. Jadi kurs rupiah yang baik adalah ketika kurs rupiah kita menguat, dan kalau misalkan yang buruk untuk para investor adalah ketika kurs rupiah terus melemah, artinya nilainya terus bertambah nominalnya dibandingkan dolar gitu. Nah, yang kelima adalah anggaran defisit atau anggaran surplus. Anggaran defisit atau anggaran surplus ini biasanya digunakan sebagai indikator lagging. Artinya investor beranggapan ketika sebuah negara menerapkan kebijakan anggaran defisit, berarti sebuah negara itu sedang melakukan ekspansi ekonomi. Di awal tadi saya sudah menyebutkan bahwa PDB rumusnya adalah pengeluaran rumah tangga konsumen tambah negara ditambah investasi swasta ditambah ekspor dikurang impor. Nah, salah satu variabel dari PDB adalah dari pengeluaran pemerintah. Kalau misalkan pengeluaran pemerintah terus digenjot untuk pembangunan, terus digenjot untuk pemutaran roda ekonomi, tentunya akan mendorong konsumsi. Nah, kalau misalkan tingkat konsumsinya naik, otomatis PDB-nya akan naik, dan ini adalah kondisi yang terbaik untuk investor melakukan investasi di sebuah negara itu. Nah, sebaliknya apabila kondisi negara itu, anggaran negara yang diterapkan itu surplus, artinya sebuah negara ini mengalami kondisi di mana inflasi yang tak terkendali atau inflasi yang berlebihan, sehingga negara cenderung untuk menghentikan atau mengurangi tingkat belanja negaranya supaya uang yang beredar di masyarakat itu turun. Gitu. Jadi ketika anggaran surplus itu adalah kondisi yang sebenarnya kurang baik untuk kondisi perekonomian sedang ekspansif. Nah, yang keenam adalah investasi swasta. Di awal saya menentukan bahwa rumus dari PDB adalah tingkat konsumsi dari rumah tangga tambah investasi swasta tambah pengeluaran dari pemerintah tambah ekspor kurang impor. Nah, apabila tingkat investasi swasta meningkat, tentunya akan menambah tingkat kepercayaan diri dari sebuah negara itu menjadi negara yang mudah untuk diinvestasikan. Artinya sebuah negara apabila tingkat investasi dari swasta itu meningkat, berarti iklim untuk berinvestasi di negara itu stabil dan mendukung untuk kegiatan investasi. Artinya kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar, ya sehingga investor nanti akan mendapatkan return yang optimal di suatu negara itu. Nah, yang ketujuh adalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, kalau misalkan neraca perdagangan itu, bayaran itu surplus, itu adalah kabar yang baik. Kalau misalkan neraca perdagangan dan bayaran itu defisit, itu adalah kabar yang kurang baik. Mengapa? Kalau misalkan neraca pembayaran itu defisit, itu berarti kita sedang mengalami defisit ekspor dan impor, sehingga untuk menutupi hal itu kita harus menaikkan tingkat suku bunga. Biasanya bank sentral dengan adanya defisit neraca perdagangan biasanya akan diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga. Sedangkan apabila neraca perdagangan itu surplus, maka tingkat suku bunga akan cenderung stabil. Nah, dampak dari kenaikan tingkat suku bunga sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, faktor penting dalam analisis fundamental. Kalau tadi di awal saya sudah menyebutkan pengertian dari analisis fundamental dalam artian sempit, maka di sini saya akan mencoba untuk lebih membuka lagi mengenai analisis fundamental itu tidak hanya sekedar memeriksa laporan keuangan saja dan menentukan harga wajarnya, ataupun memberikan proyeksi masa depan mengenai gambaran harga saham perusahaan. Nah, jadi yang perlu kita ketahui, sebenarnya analisis fundamental itu sangat luas dan tidak hanya berkecimpung di satu laporan keuangan saja. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah prospek dari perusahaan.
Nah, tentu kalau misalkan seorang investor berinvestasi, itu yang diinginkan apa sih? Yang diinginkan adalah cuan kan. Nah, jadi perusahaan yang gimana sih yang bisa menghasilkan cuan gitu? Ya, perusahaan yang memiliki prospek, perusahaan yang didukung secara kegiatan secara makroekonomi itu mendukung kegiatan perusahaan itu, dan juga dari dalam perusahaan itu sendiri sedang melakukan ekspansi, sehingga dalam masa depan apabila kita tarik time frame investasi kita 3 sampai 10 tahun akan memiliki prospek yang baik. Ataupun kalau misalkan tidak sampai 3 tahun, mungkin dalam 6 bulan, katakanlah 3 bulan, akan memiliki prospek yang baik. Seperti contoh, saya tadi mencontohkan sedang terjadi booming komoditas, maka perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek untuk menghasilkan laba ke depannya adalah perusahaan yang bergerak di sektor energi, khususnya di industri batubara dan migas, gitu. Jadi hal pertama yang harus kita tentukan adalah kita harus menentukan dulu nih dalam melakukan investasi, apakah perusahaan yang ingin kita investasikan di dalamnya memiliki prospek atau enggak ke depannya. Entah itu selama 3 bulan ke depan, entah itu 1 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun ke depan. Yang pertama adalah prospek. Kalau misalkan perusahaan tidak memiliki prospek, lebih baik tinggalkan dan lebih baik dialihkan ke saham-saham yang memiliki prospek ke depannya. Entah itu dari segi makroekonomi maupun dari segi internal emiten itu sendiri. Nah, yang kedua kita baru memeriksa laporan keuangannya. Kalau misalnya kita sudah menemukan nih saham-saham yang memiliki prospek yang bagus ke depannya, kita coba untuk melihat laporan keuangannya. Apakah laporan keuangannya sehat atau tidak? Apakah kondisi neracanya itu lebih banyak modalnya atau justru banyak utangnya? Nah, kalau misalkan kondisi yang seperti ini terjadi, kira-kira dia mampu nggak membayar hutangnya? Terus kita juga lihat laporan laba ruginya, apakah perusahaan ini mampu profitable atau enggak, mampu menghasilkan profit yang tinggi atau enggak, gitu. Jadi baru kita setelah mengecek prospeknya, kita baru mengecek laporan keuangan. Setelahnya kita baru membuat valuasi. Dengan kita mengecek laporan keuangan, kita sudah mempelajari perusahaan ini selama 10 tahun ke belakang. Dalam artian kita sudah mengecek laporan keuangan 10 tahun ke belakang ya. Nah, kita bisa menentukan valuasi dari saham ini apakah mahal atau murah. Kalau mahal, apakah masih worth it untuk kita beli? Kalau misalkan murah, kenapa kok bisa murah? Padahal kondisi fundamentalnya bagus, misalkan. Nah, saham-saham yang memiliki valuasi yang murah sedangkan fundamentalnya itu bagus biasanya adalah saham yang undervalue. Biasanya terjadi suatu kondisi tertentu sehingga menyebabkan kondisi dari harga sahamnya itu turun, entah itu dari segi makroekonomi ataupun dari segi manajemen perusahaan. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang memiliki harga saham yang di atas valuasinya itu terkadang memiliki prospek yang baik di kedepannya. Investor rela membayar lebih untuk membayar istilahnya growth di masa yang akan datang. Jadi jangan heran kalau misalkan ada saham-saham yang memiliki valuasi yang tinggi. Namun ada beberapa hal yang harus kita cermati. Seperti saat ini kan sedang booming saham-saham teknologi di mana valuasinya kalau misalkan kita bilang itu relatif mahal. Kalau menurut saya pribadi sih hal tersebut kita harus cek lagi laporan keuangannya, kita harus hitung ulang valuasinya. Karena mungkin bisa terjadi kemahalan dari saham-saham teknologi itu adalah karena adanya harapan yang dari investor. Investor tuh berharap ke saham-saham sektor teknologi itu terlalu berlebihan, sehingga saham-saham yang sudah naik terlampau jauh akhirnya akan turun juga nantinya. Nah, yang keempat, ini tidak kalah penting juga, kita juga harus mengecek corporate governance-nya. Apakah manajemen dari perusahaan itu benar-benar mempunyai komitmen yang baik dalam pengelolaan operasi dari perusahaannya. Terkadang ada saham-saham yang memiliki valuasi yang murah, namun kenapa kok misalkan harga sahamnya itu nggak naik-naik? Ya karena corporate governance-nya kurang baik. Jadi pengelola perusahaan atau manajemen tidak bisa mengenerate ataupun mengakali lah istilahnya, mengakali biar supaya labanya itu terlihat kecil. Walaupun perusahaan itu memiliki fundamental baik. Ataupun manajemen perusahaan tingkat atas seperti direktur ataupun komisaris memiliki track record yang kurang baik. Nah, jadi ketika kita kita berinvestasi itu harus memilih emiten-emiten yang mempunyai good corporate governance. Artinya manajemennya itu memiliki komitmen untuk membawa
emiten ini maju ke depannya sehingga bisa menguntungkan untuk investor. Nah, ini merupakan faktor yang menurut saya lumayan penting juga dan para investor nggak boleh sampai melupakan hal ini. Dan kebanyakan sekarang semuanya itu hanya sekedar laporan keuangan dan valuasi tanpa mengecek corporate governance. Padahal corporate governance adalah salah satu faktor yang penting juga menurut saya. Nah, yang terakhir, ini adalah faktor yang paling sering dilupakan, adalah risiko. Nah, risiko adalah sesuatu yang bisa kita tanggung dan risiko ini merupakan sesuatu dampak negatif apabila kita tidak bisa mendapatkan profit di suatu saham atau di suatu sektor. Apa sih resikonya? Tentunya kita harus tahu dan kita harus mengelola manajemen risiko kita. Nah, caranya gimana? Ya, kita harus menganalisis kita berinvestasi di saham apa. Kalau misalkan contohnya di sektor katakanlah di sektor energi, misalkan batu bara. Nah, risikonya apa sih? Ya, risikonya apabila terjadi penurunan harga batu bara. Kita harus tahu risikonya seperti apa. Kalau misalkan risiko dari penurunan batu bara, itu tentunya akan mengurangi kinerja dari perusahaan. Jadi, kita harus paham risiko sebelum mulai berinvestasi di saham itu. Nah, selanjutnya kita akan sedikit banyak membedah laporan keuangan. Saya tidak akan banyak mencontohkan, namun di sini saya hanya akan secara garis besar neraca itu digunakan untuk apa, laba rugi digunakan untuk apa, perubahan laba modal itu buat apa, arus kas buat apa, dan catatan atas laporan keuangan itu buat apa. Nah, yang pertama, kalau misalkan tadi kita sudah belajar banyak ya mengenai prospek dan lain-lain, coba kita lebih dalam mengenai laporan keuangan, karena ini adalah step yang lumayan awal untuk kita belajar, untuk kita pelajarin sebagai seorang investor. Nah, dalam laporan keuangan ada 5 core utama, yaitu neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, neraca itu fungsi utamanya, nggak usah pusing-pusing, untuk mengetahui posisi aset, modal, dan utang dalam periode tertentu. Jadi dengan kita membaca neraca, ini kita bisa tahu struktur dari aset perusahaan itu dibiayai oleh apa. Apakah dari ekuitas atau dari liabilitas gitu. Nah, kita juga bisa mengetahui kalau misalkan kita rutin membaca laporan keuangan dan kita memproyeksikan membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita bisa tahu posisi permodalan di perusahaan ini apakah bertumbuh atau enggak setiap tahunnya. Nah, ini saya mencontohkan saham Andro di mana total hasil ancaranya itu bertumbuh dari tahun 2020 dari yang awalnya 1,7 juta US dollar bertumbuh menjadi 2,3 juta US dollar. Nah, sebaliknya kita juga bisa mengetahui pertumbuhan dari asetnya itu berasal dari mana, atau berasal dari ekuitas kah atau berasal dari utang kah. Yang baik adalah ketika perusahaan itu berhasil bertumbuh dan ekuitasnya bertambah atau bertumbuh berdasarkan ekuitasnya. Jadi bukan karena dia nambah utang, tapi karena ekuitasnya yang bertambah. Nah, ekuitas itu bertambah dari aktivitas operasi teman-teman semuanya. Gitu. Nah, itu untuk neraca. Nah, selanjutnya adalah laba rugi. Ini adalah laporan keuangan yang menurut saya paling penting juga. Karena di sini kita bisa mengetahui kinerja dan profitabilitas perusahaan itu seperti apa. Kita bisa mengetahui laba rugi yang dihasilkan perusahaan itu seberapa besar. Dan apabila labanya itu dari mana sih? Apakah dari benar-benar dari aktivitas operasi atau justru ada dari aktivitas-aktivitas non operasi yang bisa meningkatkan labanya. Nah, yang baik itu gimana? Yang baik adalah ketika perusahaan itu berhasil meningkatkan labanya dan pendapatan usahanya atau pendapatan operasionalnya itu meningkat. Nah, jadi di sini saham Andro dari tahun 2020 ke 2021 pendapatannya itu meningkat cukup signifikan dari awalnya 1,9 menuju 2,5. Jadi udah hampir kurang lebih 6 lah ya, 600 juta dolar nih meningkatnya. Nah, itu. Terus yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal adalah menginformasikan perubahan ekuitas atas aktivitas perusahaan. Apakah dalam satu tahun itu perubahan modalnya itu negatif atau positif. Kalau misalkan laporan perubahan modalnya itu positif, berarti ekuitas perusahaan itu meningkat.
Kalau misalkan perubahan modal negatif berarti menurun ekuitas dari perusahaannya. Nah, terus ini lanjutan dari laporan laporan rugi laba. Ini adalah arus kas. Nah, arus kas ini kita ketahui untuk mengetahui aliran keuangan perusahaan dari segi operasional, investasi maupun pembiayaan. Nah, yang baik itu gimana sih? Yang baik adalah perusahaan yang pendapatannya itu mayoritas berasal dari arus kas atau arus kegiatan operasi. Nah, jadi di sini sudah kita bisa ketahui bahwa pendapatan Adro di sini dari aktivitas operasi adalah senilai 846 juta US dollar di sini ya. Sedangkan dari aktivitas yang lain-lain, dari aktivitas investasi dia negatif karena memang umumnya ketika aktivitas investasi negatif dan aktivitas pendanaan ini positif, yang padahal umumnya juga bisa negatif juga biasanya. Nah, rumusnya adalah aktivitas operasi harus lebih besar dari aktivitas investasi dan pendanaan, sehingga bisa dikatakan bahwa emiten Adro ini dari segi profitabilitasnya, dari segi manajemen operasionalnya cukup efektif dan bisa mengenerate laba untuk nanti dibagikan kepada investor. Nah, ini catatan atas laporan keuangan. Nah, di dalam catatan laporan keuangan ini kita bisa tahu nih teman-teman semuanya mengenai informasi detail akun-akun yang ada dalam neraca ataupun yang berada di dalam arus kas. Nah, kita bisa mengetahui nih, contohnya di laporan laba rugi kita tidak ada nih keterangan apakah Adro ini menjual di mana sih. Nah, tapi dengan membaca laporan catatan laporan keuangan, kita bisa tahu Adro ini menjual batu baranya itu kemana aja, ke negara mana aja, apakah ke domestik atau ke negara-negara yang lain. Dan di sini udah tertera dengan jelas bahwa emiten Adro ini menjual batu baranya ke negara-negara seperti Cina, Malaysia, India, Jepang, Korea, dan lain-lain, dan ada untuk domestiknya atau untuk dalam negeri. Gitu. Nah, ini adalah lanjutan untuk laporan keuangan, adalah rasio keuangan. Rasio keuangan adalah ukuran untuk memudahkan kita investor untuk membandingkan, mengkomparasikan emiten satu dan emiten yang lainnya. Dan juga kita bisa mengetahui apakah perusahaan ini termasuk murah atau mahal. Jadi penting banget untuk kita sebagai investor mengetahui rasio-rasio keuangan. Nah, rasio keuangan apa aja sih yang paling sering digunakan? Nah, yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Jadi perhitungannya adalah ada current ratio, ada cash ratio, ada quick ratio. Fungsinya sama untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membiayai kewajiban jangka pendek yang kurang dari 1 tahun. Current ratio rumusnya current asset, current liability. Yang baik itu gimana? Yang baik adalah ketika current ratio itu memiliki di atas 1 biasanya cukup baik. Cash ratio biasanya 0,7 dan kalau quick ratio itu biasanya 1 juga. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya, baik itu kewajiban jangka panjang ataupun kewajiban jangka pendek, dan juga untuk mengetahui komposisi dari permodalannya itu tersusun dari berapa persen aset dan berapa persen ekuitasi sebenarnya. Nah, yang pertama ada DER atau debt to equity ratio. Ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara debt dan ekuitas atau total hutang dengan modal kita. Yang baik adalah perusahaan yang memiliki DER sebenarnya di bawah 0,8 itu menurut saya cukup baik juga. Namun nggak jarang juga ada perusahaan-perusahaan di sektor tertentu seperti sektor konstruksi ataupun sektor finansial itu mempunyai DER yang di atas 1 bahkan di atas 4. Nah, itu artinya apa? Kita harus cek nih apakah perusahaan itu kinerjanya seperti apa. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalkan emiten yang berada di sektor perbankan itu emang bisnisnya seperti itu. Emang bisnisnya adalah dia memutarkan uang dari nasabahnya, dari depositornya, lalu diutangkan ke krediturnya gitu. Jadi emang bisnisnya itu berawal dari pinjam hutang dari pihak ketiga atau dari masyarakat. Nah, sektor selanjutnya yang memiliki DER yang tinggi itu adalah sektor konstruksi. Karena bisnisnya adalah memutarkan uang untuk pembangunan, lalu kemudian dijual ke pihak lain dengan nilai yang lebih tinggi.
konstruksi. Jadi ada dua sektor yang biasanya memiliki DER yang cukup tinggi, yaitu konstruksi dan sektor finansial atau sektor keuangan. Nah, sebenarnya yang lebih baik adalah kalau misalkan di luar dari kedua sektor tadi, DER yang baik adalah di bawah dari 0,8 atau 0,5. Semakin kecil semakin baik. Karena apa? Karena resikonya akan minim. Jadi ketika terjadi kenaikan suku bunga, tidak akan terlalu berpengaruh untuk kinerja perusahaan. Bayangkan kalau misalkan perusahaan memiliki utang yang gede, terus tiba-tiba suku bunga naik, tentunya akan memberatkan perusahaan dari segi pembayaran hutangnya, pembayaran bunganya, gitu. Nah, yang kedua adalah debt ratio. Debt ratio ini untuk menentukan seberapa besar sih total hutang kita dari keseluruhan harta kita, gitu. Jadi yang baik untuk total debt ratio adalah 0,5 biasanya di luar banking dan konstruksi ya teman-teman semuanya. Nah, long term debt ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar sih ukuran dari hutang jangka panjang terhadap modal kita, dan short term ratio adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan seberapa besar ukuran dari hutang jangka pendek terhadap ekuitas kita. Yang bahaya adalah perusahaan yang mempunyai short term debt yang tinggi atau utang jangka pendek yang tinggi. Karena apa? Short term debt yang tinggi itu biasanya akan dibayarkan kurang dari 1 tahun. Nah, jadi perlu dipertanyakan teman-teman, kalau misalkan nanti menjumpai emiten yang utang jangka pendeknya itu lebih besar daripada utang jangka panjangnya gitu. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah kemampuannya dalam melunasi kewajibannya. Nah, kalau misalkan tidak mampu untuk melunasi dari aktivitas operasi, maka pilihannya adalah menambah modal. Dan menambah modal itu pilihannya ada dua, menambah modal dari investor dan menambah modal dengan menerbitkan utang atau utang ke bank. Gitu biasanya emiten. Kalau misalkan short term debt-nya itu lebih tinggi, dan ini lebih berisiko daripada perusahaan yang memiliki long term debt yang lebih banyak, karena memang pada umumnya perusahaan-perusahaan itu memiliki long term debt yang lebih banyak ya, karena mereka memiliki hutang obligasi, hutang sukuk dan lain-lain. Sedangkan short term debt itu biasanya sisa-sisa dari obligasi yang sudah jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan peminjaman dari bunga untuk aktivitas operasi normalnya, biasanya seperti itu. Nah, rasio yang paling penting menurut saya ini adalah rasio profitabilitas, karena di sini kita bisa tahu seberapa bisa sih emiten ini menghasilkan profit, mengenerate laba kita, mengenerate aset atau bahkan ekuitas kita menjadi laba. Nah, jadi yang pertama di sini ada GPM. GPM itu adalah gross profit margin atau margin laba kotor. Rumusnya adalah gross profit dibagi sales. Ukuran yang paling sering dipakai adalah ketika perusahaan memiliki gross profit di atas 30%, berarti perusahaan ini mempunyai posisi yang kuat di sektornya. Artinya dia tidak mempunyai pesaing yang kuat. Artinya dia bisa mempertahankan penjualannya tanpa harus mengurangi harga penjualan gitu. Yang kedua adalah operating profit margin atau EBIT per sales. Nah, ini yang ketiga, rasio yang ketiga adalah NPM atau net profit margin. Net profit margin ini yang paling sering digunakan karena ini adalah bottom line dari suatu laporan keuangan, dan ini adalah hasil finish dari laporan keuangan seberapa besar profit margin dari sebuah perusahaan, atau profitnya itu berapa persen apabila dibandingkan dengan modal penjualannya. Nah, umumnya perusahaan yang bagus adalah ketika dia bisa mempertahankan net profit marginnya di atas 7%. Kenapa kok saya mengasumsikan berada di atas 7%, ataupun sebenarnya kalau misalkan 5% juga udah cukup bagus, tapi standar dari saya sendiri pribadi ya teman-teman semuanya adalah 7%. Kenapa? Gini, jadi kalau misalkan kita seorang investor, kita mempunyai uang katakanlah 1 miliar, lalu kita berinvestasi di emiten ini dengan profit margin perusahaannya sekitar 7%. Itu adalah kondisi yang menurut saya masih BEP. Kalau misalkan kurang dari 7% atau kurang dari 5% atau bahkan hanya profit margin 2%, buat apa gitu? Daripada kita berinvestasi saham ini, mending kita taruh di deposito atau bahkan kita belikan obligasi yang jelas-jelas tingkat imbal hasilnya 4-10%. Kalau misalkan itu deposito, kalau misalkan obligasi 7 atau 6 sampai 15%, 14% gitu. Jadi ukurannya adalah 7% untuk NPM. Nah, untuk ROA adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa
besar sih profit yang dihasilkan apabila dibandingkan dengan asetnya. Kalau ROE, nah itu ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa profitabilitas perusahaan apabila dibandingkan dengan ekuitasnya, atau seberapa efektifkah perusahaan dalam mengenerate ekuitasnya atau modalnya untuk dijadikan laba. Nah, ROE yang bagus adalah ROE biasanya di atas 10% atau bahkan di atas 7% udah cukup bagus menurut saya. Kalau misalkan ROA di atas 5% juga menurut saya udah cukup bagus sih. Emiten-emiten yang mempunyai ROA di atas 5% cukup bagus. Kalau ROE berada di atas 7 sampai 10% udah bagus. Kalau misalkan lebih dari itu lebih bagus lagi. Gitu. Nah, selanjutnya adalah market ratio. Seperti yang saya bilang di awal tadi, market ratio adalah digunakan untuk mengetahui tingkat kemahalan dari satu harga saham di pasar apabila dibandingkan dengan kinerjanya sendiri atau dibandingkan dengan nilai buku dari perusahaan. Yang pertama adalah PER. PER atau PER earning ratio menunjukkan interpretasinya adalah seberapa lama kita akan balik modal apabila kita berinvestasi di saham ini. Misalkan nih suatu emiten sahamnya memiliki PER 7 kali. Asumsinya adalah ketika IPS-nya itu tetap dalam tahun-tahun ke depan dan harganya itu harga pembelian kita sama, maka asumsinya adalah kita akan balik modal selama 7 tahun. Kalau misalkan PER-nya 10 kali, maka asumsinya adalah ketika IPS-nya sama, artinya sama dalam tahun-tahun berikutnya dan membagi dividen sama, kita akan balik modal dalam waktu 10 tahun. Nah, di sini market ratio kuncinya adalah semakin kecil angkanya semakin baik. Artinya tingkat kita untuk BEP, tingkat kita untuk mencapai keuntungan akan lebih cepat. Jadi perusahaan yang bagus adalah ketika PER-nya itu di bawah industrinya atau di bawah sektornya atau bahkan di bawah kinerjanya selama 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Nah, PBV. PBV adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemahalan suatu harga saham apabila dibandingkan dengan nilai bukunya. Nilai buku itu adalah ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar, itu adalah nilai buku. Jadi setiap satu lembar saham yang beredar itu memiliki nilai secara real di aset perusahaan atau di ekuitas perusahaan. Jadi ketika kita beli saham itu bukan hanya sekedar lembaran saham yang nggak ada artinya, itu adalah tanda hak milik kita atas modal yang ada di perusahaan itu. Jadi kita dengan mengetahui PBV itu bisa tahu apakah harga saham ini bisa mahal atau enggak. Nah, umumnya perusahaan yang under value memiliki PBV di bawah 1 atau bahkan PBV di bawah industri atau bahkan di bawah kinerjanya selama 5 tahun 10 tahun terakhir. Sedangkan perusahaan yang over value adalah ketika dia memiliki PBV di atas kinerjanya 10 tahun yang lalu atau bahkan di atas 5 tahun yang lalu. Nah, ukurannya setiap sektor itu berbeda-beda teman-temannya. Jadi saya tidak berani di sini menentukan berapa sih PBV yang baik untuk satu saham. Jadi setiap sektor berbeda-beda, teman-teman bisa komparasikan dengan sektor ataupun industri sejenis. Jadi ya itu, kalau misalkan PBV dari sektornya itu 1,5 berarti itu ada standarnya. Kalau misalkan di bawah dari sektor itu adalah murah, kalau misalkan di atas itu mungkin mahal. Gitu aja. Jadi nggak ada patokan khusus untuk PBV ini apakah murah atau mahal. Nah, ini rasio yang terakhir adalah EV per EBITDA. Sebenarnya kita tidak terlalu banyak menggunakan rasio ini karena ini hanya digunakan untuk emiten-emiten yang banyak capex-nya atau belanja modalnya itu banyak, seperti di sektor infrastruktur, sektor pertambangan itu biasanya menggunakan EV to EBITDA juga. Nah, ini biasanya digunakan oleh para investor apabila dia ingin mengakuisisi saham atau perusahaan itu. Jadi fungsinya sama seperti PER. EV itu EV per EBITDA digunakan untuk mengetahui berapa lama sih kita akan BEP apabila kita mengakuisisi perusahaan ini. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu banyak digunakan oleh investor retail seperti kita, tapi banyak digunakan oleh investor institusi ataupun investor yang gede ataupun investor retail, tapi penggunanya terbatas hanya di sektor-sektor tertentu aja, seperti tadi sektor konstruksi dan infrastruktur biasanya. Nah, yang terakhir, materi yang terakhir yang saya sampaikan adalah dividen. Nah, dividen adalah imbal hasil yang diberikan oleh emiten kepada investornya yang diambil dari kegiatan
operasional, laba dari kegiatan operasional. Jadi seberapa besar dividen yang diberikan itu tergantung dengan kinerja dari perusahaan. Apabila kinerja dari perusahaan itu baik, tentunya dividen yang akan diberikan tentunya akan semakin besar pula, semakin kecil pula, gitu. Nah, apa sih yang harus diperhatikan? Oh ya, sebelum kita menuju ke yang harus diperhatikan untuk dividen, dividen ini ada dua ya teman-teman. Ada dividen interim dan ada dividen final. Dividen interim adalah dividen yang biasanya diberikan sebelum perusahaan itu menutup buku tahunannya. Jadi biasanya perusahaan membagikan dividen interim itu di kuartal 1 sampai 2 atau di semester pertama. Nah, biasanya perusahaan juga membagikan dividen final. Dividen final itu adalah dividen yang dibagikan setelah tutup buku. Jadi biasanya dibagikan di kuartal atau di semester kedua, kuartal 3 dan kuartal 4. Nah, tidak semuanya membagikan dividen ataupun tidak semua emiten itu membagikan dividen interim. Namun kebanyakan emiten hanya membagikan dividen final aja. Nah, seperti saat ini nih, ini kan sebenarnya sudah masuki fase-fase di mana emiten membayarkan dividen interim ya. Bagi teman-teman investor, mungkin coba untuk cek emitennya masing-masing apakah lagi memberikan dividen atau tidak. Dividen interim ya maksudnya. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi dan mendapatkan dividen ini? Yang pertama adalah dividen yield. Dividen yield adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pengembalian apabila kita beli satu saham terhadap yieldnya. Misalkan kalau misalkan kita dapat dividen, misalkan nih suatu kita beli harga saham Rp100 dan kita mendapatkan dividen 10, berarti yieldnya berapa? Yieldnya 10 dibagi 100. Dividen kita terima dibagi dengan harga sahamnya, yaitu 10%. Gitu. Jadi semakin besar dividen yield itu semakin baik. Nah, yang kedua adalah earning per share. Earning per share adalah laba per saham. Jadi setiap lembar saham yang kita miliki itu mewakili laba. Ada labanya per sahamnya. Dan ini earning per share ini menunjukkan kalau misalkan semakin gede IPS-nya itu adalah semakin baik. Dan berarti juga dividen yang akan kita terima nantinya akan semakin besar. Nah, yang ketiga adalah dividen payout ratio. Dividen payout ratio adalah rasio pembayaran dividen yang dilakukan oleh emiten. Intinya adalah emiten itu membagikan dividennya itu full atau enggak. Seberapa besar sih dividen diberikan oleh emitennya? Apakah hanya 75% dari labanya ataukah 50% atau berapa? Jadi dividen payout ratio adalah mengukur seberapa besar dividen yang dibayarkan oleh emiten secara persennya. Misalkan nih, satu perusahaan mempunyai IPS 100, lalu perusahaan itu membayarkan dividen hanya 50 saja, maka dividen payout ratio-nya adalah 50%. Semakin tinggi berarti semakin banyak pula dividen yang diterima oleh investor nantinya. Nah, yang terakhir adalah dividen per share. Ini adalah dividen final yang nantinya akan kita bayarkan. Akan dibayarkan oleh emiten ke kita. Jadi dividen persen adalah dividen final ya teman-teman semuanya. Gitu. Nah, urutannya adalah earning per share itu belum tentu atau laba yang dihasilkan sebuah emiten itu belum tentu semuanya akan dibagikan. Nah, yang dibagikan itu hanya DPR atau yang akan dibagikan atau dividen payout ratio-nya. Nah, setelah kita tahu dividen payout ratio-nya berapa, kita akan mengetahui dividen per share-nya. Gitu sih. Nah, berikut ini ada beberapa nih sebagai penutup ya teman-teman. Ada beberapa website yang bisa teman-teman gunakan sebagai acuan atau sebagai sumber data primer dan data yang bisa dipercaya untuk mendukung kegiatan teman-teman semuanya dalam melakukan analisis fundamental. Yang pertama itu yang jelas ada websitenya Bursa Efek Indonesia langsung, ada IDX, terus yang kedua ada KSEI, terus ada BPS, terus ada BI, ada OJK juga, dan ada trading ekonomik teman-teman. Ini trading ekonomik digunakan untuk mengetahui kondisi makroekonomi sebuah negara, lengkap ini di sini, seluruh negara di dunia ada, dan juga mengetahui perkembangan dari komoditas juga, ada investing, ada bar chart, dan ada RTI. Nah, itu adalah ke-9 tools atau website fundamental saya yang sering saya gunakan. Gitu.
Oke, thank you. Oke, udah jelas banget nih materi dari Kak Alvin ya. Dan menurut saya udah sangat jelas dan semoga juga buat teman-teman investor sekalian seperti itu. Nah, mungkin langsung saja ya Kak Alvin, kita ada beberapa nih dari pertanyaan teman-teman investor semua. Tadi udah beberapa orang ada yang nulis di kolom chat nih untuk pertanyaan tentang fundamental perusahaan. Nah, yang pertama ada dari Pak Lalu Martudin yang bertanya tentang nilai wajar saham BRIS berapa ya Kak? Nah, untuk Kak Alvin nih gimana buat nilai wajar saham BRIS? Oh iya, Eh, kita tidak bisa menjawab di sini ya untuk Bapak Lalu kita tidak bisa menjawab di sini karena tentunya kita juga harus menghitung nilai wajarnya menggunakan Excel, kita harus coba cek laporan keuangannya juga. Dan coba deh yang paling sederhana perhitungan untuk laporan. Mungkin saya akan coba share gimana cara menghitung laporan harga wajar yang paling sederhana. Coba Bapak mungkin bisa kumpulkan data-data per per dan IPS terlama atau per dan IPS 5 tahun yang lalu gitu, sejarahnya itu seperti apa, lalu Bapak average-kan, lalu Bapak kalikan. Mungkin seperti itu sih untuk mengukur yang paling simpel berapa harga wajarnya. Oke, seperti itu ya Pak. Lalu jawaban dari Kak Alvin. Jadi dicoba untuk melihat beberapa rasionya yang sudah terjadi pada tahun sebelumnya, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Pak Lalu lagi, bagaimana cara menilai corporate government? Ya. Nah, gimana cara kita menilai corporate governance? Ini semua investor pasti bertanya tentang ini ya. Jadi ini biasanya bersifat subjektif sih. Cara yang paling gampang adalah kalau saya searching aja di Google nama dari direksinya, nama dari komisarisnya, itu searching aja apakah track recordnya itu baik atau enggak, dulu pernah menjabat sebagai apa. Kalau kan tentunya seorang komisaris atau petinggi dari perusahaan itu tentunya dulunya itu pernah berkarir di emiten mana atau perusahaan mana dan apakah track recordnya baik atau enggak. Dan yang paling penting adalah apakah dia pernah tersandung kasus atau enggak, ada tindakan kriminalitas yang dia berbuat atau enggak. Tentunya itu adalah cara yang paling mudah sebenarnya. Yang lebih gampang ya kalau misalkan kita kenal langsung orangnya, kita langsung datang ke perusahaannya dan ngobrol, mungkin kita akan lebih jauh mengenal seperti apa petinggi atau direksi dari suatu emiten. Namun kan kita tidak bisa untuk masakan yang seperti tadi. Cara yang paling gampang untuk saya adalah cek historis dari direksinya atau direkturnya atau komisarisnya, apakah pernah bermasalah sebelumnya atau enggak, ataukah dulu pernah ada kasus apapun gitu. Pokoknya yang jelas beliau harus bersih dan tidak ada catatan apapun, dan yang jelas dia udah mempunyai komitmen yang bagus untuk pegang saham ataupun untuk perusahaannya dan bisa membawa perusahaan itu lebih baik ke depannya. Gitu sih, Pak. Oke. Nah, seperti itu ya untuk melihat cara melihat government perusahaan seperti itu. Untuk Pak Lalu, semoga jawaban dari Mas Alvin bisa terjawab dengan sempurna. Kemudian untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa juga untuk tulis di kolom chat dan juga bisa menghidupkan mikrofonnya seperti itu. Selanjutnya nih Kak Alvin ada pertanyaan lagi dari Muhammad Fahrizal. Lebih baik menggunakan bottom up approach atau top down approach? Nah, gimana nih Kak Alvin? Sebenarnya kalau ditanya seperti ini jawabannya adalah fungsional ya. Jadi ketika kita ini nih posisinya bingung, kita nggak tahu ingin berinvestasi apa, ingin berinvestasi di mana. Tentunya jawabannya adalah kita menggunakan top down dulu. Kalau misalkan kita posisinya belum punya saham yang kita ingin investasikan, jadi lebih baik menggunakan top down. Karena apa? Yang tadi kan seperti yang udah saya jelaskan tadi, ketika kita nggak tahu ingin berinvestasi apa, kita coba cek makroekonomi terlebih dahulu. Dengan mengecek makroekonomi, kita akan tahu kira-kira sektor apa yang akan diunggulkan dengan keadaan yang seperti saat ini.
Tentunya tadi saya sudah menjawab, dengan kondisi yang seperti saat ini, dengan naiknya komoditas-komoditas dunia, sedang terjadi super cycle komoditas, tentunya emiten-emiten yang bergerak di dalamnya akan sangat diuntungkan. Jadi better untuk memilih saham-saham yang sedang dalam ada sentimen dari segi makroekonomi gitu. Nah, bottom up itu digunakan ketika kita sudah menemukan emiten yang baik, sudah menemukan emiten yang dikira cocok dari kita. Kalau misalnya kita udah menemukan, ya kita tinggal mengkomparasikan terhadap emiten-emiten yang lain, kita menggunakan valuasi, menentukan proyeksinya, lalu kita menganalisis secara industri, sektor, dan makro. Apakah kalau misalkan kita berinvestasi sekarang, itu akan cocok atau enggak? Kalau misalkan belum cocok, cocoknya kapan? Contohlah sekarang kalau misalkan saya ingin berinvestasi saham Cepin, Java, sektor poultry atau industri poultry. Siapa sih yang nggak tahu Java, Cepin, tentunya adalah salah dua mungkin perusahaan yang blue chip. Namun apabila kita berinvestasi sekarang, apakah keputusan yang tepat? Gitu. Nah, tentunya kita harus memperhatikan dari sektor makroekonomi terlebih dahulu. Apakah dari segi makroekonomi itu mendukung atau enggak? Nah, sekarang kan harga dog ataupun harga poultry kan lagi turun nih karena lagi menurunnya konsumsi. Jadi untuk saham Cepin mungkin masih belum lah untuk waktu dekat, tapi saya yakin ke depannya pasti akan ikut naik sih. Tinggal nunggu sentimennya aja. Ini di luar rekomendasi ya teman-teman. Ini saya hanya sekedar mencontohkan aja. Gitu. Oke, seperti itu ya Mas Jale. Pertanyaannya tentang melihat dari bottom up atau top down itu opsional, sesuaikan dengan Mas Jalenya lagi, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas Anhu. Apakah cukup melihat dari peningkatan laba bersih untuk menentukan perusahaan itu kinerjanya bagus atau tidak? Untuk Mas Alvin, silahkan. Ya, kalau saya pribadi, saya berinvestasi saham itu bukan hanya apalagi menggunakan pendekatan analis fundamental ya. Tadi saya sudah sampaikan untuk analisisnya, untuk fundamental itu bukan hanya sekedar mengecek laporan keuangannya saja. Kita juga harus mengecek prospek dari perusahaan ini seperti apa. Terus kita juga harus mengecek good corporate-nya itu gimana, corporate governance, dan juga kita harus juga tahu resikonya itu seperti apa. Lalu ya pokoknya laporan keuangan aja itu nggak cukup. Emiten yang meningkatkan laba bersih saja itu kurang cukup menurut saya. Saya kurang yakin kalau misalkan ada emiten yang seperti itu. Maksudnya saya perlu keyakinan yang lain karena kalau misalkan berinvestasi itu adalah prinsipnya long term kan. Artinya uang kita akan ada di emiten ini selama kurang lebih 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ataupun 3 tahun, 10 tahun yang akan datang ataupun di hold selamanya. Jadi kita harus benar-benar tahu sebelum kita beli. Kita harus tahu saham ini dari bawah sampai atas itu gimana kinerjanya. Dari direksinya, dari kinerja secara operasional maupun good governance-nya kita harus tahu. Gitu sih. Jadi better laporan keuangan apabila labanya itu menaik cukup bagus, tapi lebih baik ketika kita juga cek dulu apakah perusahaan ini baik atau enggak dari segi good governance, dari resikonya gimana, dari prospeknya gimana, gitu, dari valuasinya murah atau mahal. Nggak jarang ada saham yang walaupun labanya meningkat, tapi valuasinya turun atau valuasinya mahal. Nah, solusinya gimana? Kalau misalkan saya sih pribadi menggunakan ya matrik untuk berinvestasi. Misalkan pembebotan. Misalkan kalau misalnya saya bobot untuk laporan keuangannya itu 30%, bobot untuk good governance-nya itu ada 50%, dan untuk prospek contohnya 5% atau 10% gitu sih. Jadi better untuk di pembobotan atas indikator-indikator investasi dari teman-teman semuanya. Tadi kan udah ada 5 tuh, mungkin itu bisa teman-teman mencontoh dan bisa untuk diberikan pembobotan apakah baik atau enggak kita berinvestasi di dalamnya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Alvin atas jawabannya. Untuk Mas Anhu, selanjutnya nih ada pertanyaan kembali dari Pak Eufronius Arson.
yang bertanya, untuk rasio-rasio keuangan yang sudah di-share tadi, apakah harus menggunakan semua rasio sekaligus untuk menilai kinerja keuangan perusahaan atau opsional bisa memilih beberapa saja? Kalau saya pribadi, tentunya ada beberapa poin-poin yang kita cek, dan tadi kita tentunya harus ngecek dari baik itu dari segi likuiditas, dari segi profitabilitas, dari segi solvabilitas, kita harus ngecek semuanya. Jadi menurut saya kita harus ngecek semuanya, karena kalau misalnya kita hanya cek profitabilitasnya aja tanpa mengetahui likuiditasnya, itu menurut saya kurang bijak juga. Jadi kita harus tahu keseluruhan dari perusahaan, apakah dari segi likuiditasnya itu baik, dari segi profitabilitasnya itu baik, dari segi solvabilitasnya itu baik, dari segi market rasionya juga, dari segi valuasinya juga, apakah masih murah atau justru sudah mahal. Jadi kalau misalnya kita hanya mengecek salah satunya saja, itu menurut saya kurang cukup. Itu masih belum menguatkan asumsi kita, artinya asumsi kita masih lemah berinvestasi di dalamnya. Artinya masih ada risiko-risiko lain. Kita nggak tahu kalau misalnya kita hanya cek profitabilitasnya saja, misalkan perusahaan ini pada tahun 2021 labanya besar, tapi kita nggak tahu solvabilitasnya gimana, resikonya gimana. Kan rasio solvabilitas itu menunjukkan resiko yang ditanggung oleh investor. Nah, kalau misalkan perusahaan tiba-tiba gagal bayar gimana? Nah, jadi rasio-rasio semuanya itu kita pahami, harus kita cermati, itu adalah ukuran kesehatan dari perusahaan. Jadi apabila ada rasio keuangan aja, ada salah satu rasio keuangan yang nggak sehat, itu berarti perusahaan ini sedang mulai bermasalah, dan lebih baik kita menunggu untuk recovery terlebih dahulu. Gitu sih. Jadi kita harus memperhatikan semua komponen rasio keuangannya, baik itu dari segi profitabilitas, dari segi likuiditas, solvabilitas maupun market ratio. Gitu sih jawaban saya. Oke, seperti itu ya Pak Yufronius Arsan. Jadi menurut Calvin nih, jadi kita harus melihat semua rasio yang tadi udah disebutkan Calvin, seperti itu. Nah, untuk Pak Lalu, materi tadi sudah di-share ya di kolom chat, dan untuk teman-teman investor semua juga bisa untuk mendownload materinya ada di kolom chat yang sudah dibagikan oleh Mas Alvin. Seperti itu. Oke, kira-kira teman-teman udah jelas apa belum materi dari Calvin? Dan apabila ada yang masih ingin ditanyakan, bisa tulis kembali di kolom chat. Untuk satu pertanyaan lagi mungkin akan ditunggu. Dan kepada teman-teman yang telah bergabung di sini, jangan lupa untuk follow akun dari kami yaitu stocknow.id di Instagram, di YouTube maupun di TikTok, bisa di follow seperti itu. Untuk Pak Hendra ada pertanyaan, link tadi bisa untuk Mas Alvin, apakah materinya bisa di-share kembali? Karena ada yang baru belum bisa membuka link yang tadi seperti itu. Saya kirimkan ulang aja ya ini ya materinya. Oke. Gimana nih Pak? Udah udah ada belum kira-kira? Ini udah saya share ulang. Tinggal download. Linknya belum ada. Nah, ada pertanyaan kembali nih dari Pak Lalu untuk Mas Alvin. Dalam perang Rusia-Ukraina, saham apa yang sebaiknya kita koleksi? Gimana nih untuk saham-saham yang menarik dalam masa perang, Mas Alvin? Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir tadi ya Kak ya. 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 Jadi kalau misalnya ditanya
kira-kira saham apa yang sebenarnya kita koleksi. Sebenarnya dengan adanya kondisi perang seperti ini, kita masih wait and see ya teman-teman semuanya, apakah nanti dampaknya akan berimbas ke Indonesia atau enggak. Tapi kalau misalnya kita lihat pada laporan ekspor impor Indonesia, itu ekspor ke Rusia ataupun impor ke Rusia itu hanya 1% dari total keseluruhan neraca perdagangan Indonesia. Jadi kalau misalkan kita lihat perekonomian Indonesia itu enggak terlalu bergantung dengan Rusia gitu. Itu yang pertama. Nah, kalau misalkan komoditas komoditas apa atau sektor apa yang kita koleksi atau kita cermati saham-sahamnya, ya kalau menurut saya ada satu sektor yang kebetulan sektor komoditas atau sektor energi itu yang saham-sahamnya lagi pada terapresiasi oleh pasar gitu. Jadi dengan adanya ketidakpastian, tentunya saham-saham yang berada di sektor komoditas-komoditas yang Rusia apa itu namanya, yang biasanya ekspor itu mengalami peningkatan. Contohnya seperti coal atau batu bara atau lagi minyak bumi atau lagi nikel. Jadi saham-saham yang berada di sektor ini akan mengalami apresiasi yang cukup tinggi dari pasar. Namun juga harus teman-teman sadari bahwa tentunya segala sesuatu ada risiko. Nah, saham-saham yang berada di sektor atau di industri komoditas itu memiliki tingkat fluktuasi yang tinggi. Dan saham-saham yang berada di sektor ini pergerakannya itu tergantung dengan komoditasnya. Kita tidak tahu kapan Rusia perang ini akan berakhir gitu ya. Jadi semisal nanti ada berita positif, bisa jadi komoditas yang sekarang udah naik tinggi, apalagi kemarin naik tinggi, itu akan kembali normal lagi. Artinya akan turun lagi. Jadi kita tidak tahu. Nah, sebenarnya yang patut untuk teman-teman cermati ya di sektor energi dan sektor mungkin di sektor energi aja untuk saat ini ataupun basic industry gitu. Yang berhubungan dengan komoditas seperti nikel, batu bara, dan minyak bumi gitu ya. Jadi bisa teman-teman perhatiin aja dan harus selalu update sih. Kalau misalkan komoditas ini harus selalu update kepada salesnya atau update ke berita ekonominya, bagaimana perkembangan komoditasnya. Kalau misalkan suatu emiten, contohnya emiten batu bara, ketika harga batu bara hari ini naik, tentunya harga sahamnya akan ikut naik. Kalau misalkan harga batu bara besok turun, nah saham-saham emiten batu bara bakalan ikut turun juga. Jadi resikonya juga tinggi, namun dari segi return juga sangat menjanjikan. Jadi gimana ya, agak susah gampang sebenarnya buat mengamati sektor komoditas ini. Apalagi sekarang harga komoditas juga udah naik tinggi dan kita tidak tahu kapan itu akan berakhir. Apakah besok sudah turun? Kalau misalnya kita lihat tadi malam itu terakhir harga minyak bumi itu mencapai 101 untuk Brent oilnya. Namun ketika pagi hari itu sudah turun ke 94 dan hasilnya emiten-emiten yang berada di industri distribusi minyak bumi itu mengalami penurunan harga saham. Ya, jadi fluktuasinya juga tergantung perkembangan di Ukraina gitu. Oke, terima kasih Mas Alvin untuk jawabannya dan Pak Lalu atas pertanyaannya seperti itu. Mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 14.56, kita langsung saja untuk kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Mas Alvin. Untuk pengertian dari fundamental sendiri merupakan analisa yang mempelajari kinerja historis keuangan perusahaan untuk memprediksikan kinerja keuangan yang akan datang. Seperti itu. Kemudian dalam analisa fundamental terdapat dua istilah dasar, yaitu undervalue yang dimana harga saham saat ini itu lebih rendah dari harga wajarnya. Jadi baik untuk dikoleksi untuk saham yang undervalue. Kemudian untuk saham yang overvalue itu merupakan saham yang sudah mahal dari harga proyeksinya menggunakan fundamental. Dan untuk fungsi analisis fundamental sendiri terdapat 3 fungsi. Yang pertama untuk memeriksa kesehatan keuangan dan bisnis perusahaan saat ini. Kemudian fair value, yaitu menentukan harga wajar dari
sahamnya, apakah saham itu murah atau mahal, kemudian untuk memperkirakan gambaran harga pasar di masa depannya untuk beberapa tahun selanjutnya, seperti itu. Dan untuk menganalisa fundamental sendiri, kita bisa melihat dari laporan rasio keuangan perusahaan, ada dari rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan market ratio. Jadi untuk menganalisanya, kita membandingkan dengan melihat beberapa rasio keuangan yang ada. Seperti itu. Mungkin cukup untuk webinar kali ini. Terima kasih untuk Kak Alvin atas materinya, dan juga untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Dan juga semoga teman-teman yang sebelumnya menganalisa dengan menggunakan teknikal, setelah ini bisa langsung untuk mempraktekkan dengan menganalisa fundamental perusahaannya. Jadi imbang ya untuk fundamental dan teknikalnya, seperti itu. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk follow IG, YouTube, dan TikTok dari kami, stocknow.id. Silahkan untuk di-follow. Dan juga untuk materinya nantinya akan kita share kembali di grup dari Stocknow yang ada di WhatsApp, seperti itu. Dan mungkin kita minta foto teman-teman terlebih dahulu ya. Untuk teman-teman bisa untuk menghidupkan kameranya untuk on cam. Oke, kita foto terlebih dahulu. Mungkin saya bantu aja. 1, 2, 3. Udah. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah bergabung di acara webinar kita. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya. Dan sampai jumpa kembali di acara webinar kita selanjutnya. Bye-bye. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Terima kasih teman-teman, sobat investor semuanya. Sukses selalu untuk kegiatan investasinya dan semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan selalu. Amin. Terima kasih Mas Alvin, terima kasih Mbak Nurul. Ya, terima kasih juga Pak. Terima kasih Mas Alvin.